Lingkungan juga ternyata bisa menyebabkan kamu terkena cancer. Hai, kembali lagi dengan Sani Santi, penyintas semua ganas tanpa melakukan tindakan operasi karena pengalaman dari mama saya pribadi juga sudah ikhtiar menggunakan herbal imun ekstra yang awalnya sudah ke medis bolak-balik 3 kali operasi, 4 kali kemoterapi, tapi tidak ada hasil yang memang itu dia sembuh total. Yang namanya cancer tuh pasti dia tumbuh lagi, tumbuh lagi. Dan alhamdulillah kita beralih ke herbal. Alhamdulillah saya pun sampai sekarang juga sudah bersih, sama sekali tidak ada benjolan, dan mama saya juga tidak ada yang namanya benjolannya tuh tumbuh lagi atau si kansernya tuh balik lagi gitu. Kita bilangnya kebenjolan aja, karena kalau misalkan orang ibaratnya ke cancer tuh kan udah jadi panas gitu ya. Dan di sini disclaimer sekali lagi, yang namanya herbal nutrisi itu tidak bisa menggantikan yang namanya medis. Karena kenapa? Kita harus tahu dulu jenis kansernya itu tuh dia mengidapnya apa ya. Nggak semua jenis kanker itu tuh bisa dihadapi dengan yang namanya si herbal itu sendiri. Nah, ini aku mau bercerita nih dengan almarhum Kak Nur Fatihah ya, yang dia akrab dengan Kak Tia ya. Walaupun memang aku juga nggak kenal dengan beliau, tapi kisah beliau ini bisa menjadi inspiratif dan juga membuat mengingatkan kita terhadap lingkungan, yang dimana ternyata perokok pasif itu bisa 90% itu mengidap cancer ya. Terutama cancer yang dihadapi dengan Kak Tia ini adalah cancer, yaitu cancer yang langka ya, cancer kanker timus, yang dimana memang di situ tuh ada pembengkakan di bagian belakang gitu. Terus dia juga bagian paru-paru lah, intinya tuh sesak buat nafas dan lain-lain. Tapi ini yang bisa diambil adalah nggak cuman kanker timus aja, semuanya ya. Makanya kalau misalkan normalisasikan peraturan kalau misalkan dilarang merokok, atau ibaratnya ada ruangan yang benar-benar disarankan untuk tempat ngerokok gitu loh, dijauhkan dari anak-anak dan dijauhkan juga dari orang-orang yang memang itu tuh nggak bisa untuk menjadi perokok pasif gitu. Jadi buat teman-teman nih misalkan yang mendengarkan ya masalah kisah ini, setidaknya kalian kalau memang mau ngerokok, baik cewek baik cowok ya udah deh, jangan di ruangan terbuka. Kasian orang-orang yang perokok pasif ini gitu loh. Jadi kayak buat mereka malah jadi ada penyakit gitu. Tapi kalau misalkan memang kalian nih sayang sama orang yang di sekitar, please punya yang namanya tempat buat ngerokok sendiri ya. Dan aku juga turut berduka cita juga terhadap Kak Tia yang memang sudah seperjuang itu. Kelihatannya sehat ya, kita ngelihat dari konten-kontennya dia semuanya kelihatannya sehat, tapi wallahi Allah lebih sayang dengan Kak Tia almarhumah. Semoga kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk orang di sekitarnya kita ya. Buat teman-teman yang pengen tahu informasi cancer seputar yang lainnya, jangan lupa follow dan juga ikuti akun saya supaya aku bisa selalu mengedukasi dan juga memberikan informasi tentang herbal dan juga tumor yang lainnya.